warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seraisya Putri Riyadi. Saya berasal dari SMP Negeri 150 Jakarta. Sebelum saya mulai mendongeng, saya ingin bertanya nih, siapa yang pernah ke Garut? Nah, kalian tahu gak sih Garut itu apa? Garut adalah salah satu daerah di Jawa Barat. Merupakan daerah yang subur dan memiliki banyak tempat wisata. Salah satu tempat wisatanya adalah Danau Situ Bagendit. Dan dongeng kali ini akan menceritakan asal-usul terbentuknya Danau Situ Bagendit. Sumber Sindonius Rizky Dermawan. Legenda Situ Bagendit. Dahulu kala, di sebuah desa di Garut, Jawa Barat, terdapat seorang wanita kaya raya yang mewarisi harta dari mendiang suaminya. Wanita itu bernama Nyai Bagendit. Namun sayang, kekayaannya itu tidak membuat Nyai Bagendit dermawan, melainkan ia terkenal sangat sombong, kikir, dan tidak peduli pada masyarakat sekitar. Nyai Bagendit sangat takut hartanya berkurang. Setiap hari ia habiskan waktu dengan menghitung emas-emasnya, permata-permatanya, dan hasil panen sawahnya yang luas. Warga desa hidup serba kekurangan, sementara Nyai Bagendit hidup dengan bergeliman kemewahan. Setiap ada warga desa yang meminjam uang, Nyai Bagendit akan menagihnya dengan bunga yang tinggi. Suatu hari, salah satu penduduk desa bernama Pak Maman mendatangi rumah Nyai Bagendit. Ia berniat memohon bantuan karena anaknya sedang sakit dan tidak ada uang untuk makan. Permisi Nyai, maaf mengganggu. Bolehkah saya meminjam beras? Anak saya sedang sakit dan sudah 2 hari tidak makan. Nyai Bagendit berkacak pinggang, menatap Pak Maman dengan sinis. Apa? Meminjam beras? Enak saja. Enak sekali menjadi kalian. Malas bekerja, tapi mau makan. Pergi sana. Jangan mengotori halamanku dengan wajahmu yang memelas itu. Nyai, tolong. Nanti setelah panen, saya akan menggantinya berlipat ganda. Tidak sudi. Kalau tidak punya uang, ya sudah, tidak usah makan. Pergi. Brak. Nyai Bagendit membanting pintu, meninggalkan Pak Maman yang tampak putus asa. Hari-hari berlalu, kesombongan Nyai Bagendit semakin menjadi-jadi. Suatu hari, seorang kakek tua renta dengan tongkat kayu berjalan tertati-tati melintasi rumah Nyai Bagendit. Ia terlihat sangat kehausan dan kelaparan. Permisi Nyai, orang tua yang malang ini haus sekali. Bolehkah saya meminta seteguk air? Nyai Bagendit sedang menghitung uangnya di teras. Hei kakek tua, kurang kerjaan ya? Minta air? Ambil sendiri sana di kali. Jangan menggangguku yang sedang menghitung uang deh. Nyai, harta tidak dibawa mati. Berbagilah sedikit dengan orang tua yang membutuhkan.
pergi dari sini sekarang, atau aku akan memanggil budakku untuk memukulmu. Kakek itu menarik napas panjang. Lalu ia menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Nyai Bagendit, kesombonganmu akan membawamu pada kehancuran. Manusia seharusnya saling berbagi, bukan serakah. Secara ajaib, hasil dari tancapan tongkat itu memancarkan air yang sangat deras. Warga desa gempar. Air dari tancapan itu semakin deras, berubah menjadi banjir besar. Warga desa sudah berlarian menyelamatkan diri ke dataran yang lebih tinggi. Sementara Nyai Bagendit panik. Namun ia lebih takut kehilangan harta-hartanya. Harta-hartaku, mas-masku, budak, cepat selamatkan peti yang ada di kamar. Nyai, ayo kita pergi. Banjir sangat cepat, air sudah masuk ke rumah. Tidak mau, aku tidak ingin kehilangan harta-hartaku. Aku kaya, aku tidak sudi menjadi miskin. Nyai Bagendit terus memeluk harta-hartanya dengan erat di saat air mulai menenggelamkan rumahnya. Air terus meluap dan perlahan-lahan mengubah desa itu menjadi danau yang luas. Danau itu pun disebut sebagai Danau Situ Bagendit, terinspirasi dari nama Nyai Bagendit. Konon, pada waktu-waktu tertentu, warga sering melihat seekor ikan emas besar atau sesosok perempuan yang diduga sebagai jelmaan Nyai Bagendit. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.